Bosen bikin super gaduh. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Bosen bikin super gaduh. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Halo pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Super Down Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya Doni The Geyser. Saya Don Bosco Selamat. Double Down dan salam super. Kita masih bahas tentang super apps. Ada apa tadi beneficial ownership gateway-nya. Iya kan? Nah, dari tadi tuh Pak Wid, Bang Don tuh penasaran banget sama gateway-nya itu. Tapi kan kalau saya bicara datanya, Pak. Soal keamanan data, ya kan? Ya, ini kan niatnya bagus. Tapi kalau ada orang-orang iseng di luar sana, Pak, dibobol itu nanti gateway-nya, gimana cara antisipasinya tuh, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, tentu ketika kita ingin menghadirkan transformasi digital yang menjadi semangat kita melakukan perbaikan sistem, baik masalah pencatatan BO-nya, maupun juga pencatatan saham dan lain sebagainya, termasuk juga notaris dan lain sebagainya. Ya, tentu kita sudah harus mempertimbangkan konsekuensi bahwa teknologi memberi kemudahan, memberi percepatan, tapi di sisi lain juga ada resikonya. Nah, resiko ini juga telah kita analisis saat ini, dan supaya itu maka kemudian tim-tim yang sifatnya ahli TI kita juga untuk membantu melakukan proteksi dan verifikasi segala macam. Di sisi lain kita juga sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman terkait lainnya, tentu dengan Komdigi, tentu juga kita sedang berusaha untuk tetap gandeng teman-teman BSSN dengan Sandi Cyber Negara kan, dan juga teman-teman IT kita supaya jangan sampai sistem yang kita bangun ini mengalami kebobolan, jebol, jangan sampai. Tapi kita berdoa jangan sampai gitu. Tapi ya sepanjang ini kita terus lakukan, dan karena itu sistem ini pun kita bangun benar-benar melibatkan anak-anak muda yang merupakan karya anak bangsa. Ya, produk yang ini karya anak yang bangsa. sudah digital native juga. Sudah digital native. Sehingga melibatkan teman-teman akademisi. Sehingga yang itu salah satu ikhtiar kita mengurangi resistensi kalau dibeli langsung blok timpel kan orang tahu produknya seperti apa. Tapi kalau kita create sendiri, kita desain sendiri dengan melibatkan beberapa tim ahli IT, ya dapur kita ini soalnya. Dapur kita. Jadi harus benar-benar yang custom lah. Betul. Kalau custom kan agak sulit untuk di ini. Gitu. Sekarang di dalam praktek kan kita selalu, yang saya baca adalah bahwa, atau yang kita dengar adalah bahwa sistem ini atau aplikasi ini untuk menghindari orang tidak menyalurkan uang korupsi lewat perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Karena kita tidak tahu ownership seaslinya. Kan gitu. Dan ada beberapa kasus korupsi itu seberapa banyak yang bisa ditemukan dari case-case karena BO-nya tidak jelas gitu. Ya, tentu ada beberapa ya, tapi kita tidak sampai rinci karena memang punya data itu dimiliki oleh instansi yang terkait ya, aparat penegak hukum atau mungkin PPATK dan lain sebagainya. Tetapi kami hanya diberikan clue-clue tertentu saja. Misalnya tadi karena kaitannya kami adalah pembina bagi notaris, dia cuma memberitahukan, tidak disampaikan bahwa notaris ini banyak terafiliasi dengan kucuran dana-dana entah dari teroris atau korupsi segala macam, tidak disebutkan sumbernya. Cuma Pak Dirjen tolong diperhatikan ini, dilakukan pembinaan terhadap notaris A sampai Z ini yang terindikasi TPPU. Nah, itu yang kita cuma diberitahu itu. Bisa dilihat dari situ ya? Dari situ. Daftarnya dan memang tersegel, disampaikan ke Pak Menteri, Pak Menteri kita buka, notaris-notaris ini. Dan saya yakin yang disampaikan oleh PPATK juga bukan hanya ke AHU saja, tapi dia akan ngeling dengan yang lain, yang Mabes Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya, KPK dan lain sebagainya, supaya mengantisipasi kalau ternyata di luar ini dia ada transaksi lain, sudah ketahuan, notaris ini nih seperti apa. Gitu. Karena memang sesungguhnya yang bisa akses ke sistem data kita hanya satu organisasi profesi. Nggak ada prasangka terhadap notaris yang kaya raya gitu.
Kita tetap berprasangka baik. Asal praduga tak bersalah. Abang maksudnya siapa ini? Banyak. Lalu kemudian ini kan kalau soal korupsi, kalau soal pencucian uang gitu. Ya. Kan ini kan kayak apa tempat washing dari uang kotor Ya. kemudian menjadi bersih gitu. Ya. Melalui perusahaan-perusahaan yang tidak jelas dan yang digunakan oleh pemilik aslinya untuk mencuci uang itu. Ya, ya tentu itu yang makanya kemudian sekarang ada lagi permintaan kita supaya Kementerian Hukum menjadi salah satu member kampanye register internasional. Ada organisasi di regional meminta kita bagian situ supaya bridging antar negara nanti sudah saling terkoneksi seperti itu. Dan kalau tidak salah sudah sejak 2018 atau 2020 yang lalu ya, Presiden sudah memberikan pada masa lalu sudah mengizinkan kita menjadi salah satu member Ya. di sana. Berarti Pak kan, Wid, ini kan aturan BO ini kan sudah lama ya, tahun berapa? 2018. 2018 sampai 2025 itu kan lumayan lama. Apa sih yang membuat dia agak tersendat-sendat? Meski kita apresiasi sudah 55% gitu kan, masih ada 45% sisanya yang belum gitu. Kenapa? Ya karena kan masalah ekosistem BU ini nggak hanya melibatkan murni dari perusahaan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pemegang saham, bukan saja sekedar pengurusnya saja, tapi etikat baik dari si owner sesungguhnya. Nah, di sisi lain ternyata ada banyak aktor juga yang terlibat di situ. Gitu. Kasus misalkan seperti kalau di kita kan di Indonesia antara lain melalui lembaga profesi yaitu notaris. Nah, terus kalau di negara-negara lain mungkin kaitannya dengan konsultan hukumnya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal termasuk juga di antaranya yang sering diangkat dulu kita rame tahu Panama Paper dan sebagainya. Panama Itu salah Paper, satu ya. inspirasi kenapa internasional sangat mempersoalkan karena ternyata pemiliknya di balik itu bukan yang tercatat Tenang register. Pak Wid, kami berdua nggak ada di Panama Papers. Aman-aman. Itu perusahaan-perusahaan cangkang itu ya, banyak itu kan yang melakukan. Seperti itu. Tapi tentu itu hanya inspirasi aja internasional membangun itu. Dan kemudian di tiap-tiap regional seperti dari kita ternyata sejak 2018 melalui peraturan presiden menegaskan untuk masuk menjadi bagian seperti itu. Dan memang ya komitmen kita untuk menjadi negara maju, untuk negara yang ekonominya lebih baik, ya apalagi menjadi anggota OECD nanti. Ya mau tidak mau itu harus kita harus kita lalui. Gitu. Kelihatannya Mas Bid, Doni, mungkin ini karena semua sudah ditutup di sini, dijaga di sini, jaga di situ. Kalau lihat itu dana-dana koruptor itu disimpan cash loh. Loh iya. Coba bayangkan Zarov Ricard yang dari MA itu berapa triliun taruh di situ. Lalu kemudian ada lagi koruptor yang kemudian ketangkap dan itu bisa disita uang cash di rumah. Jangan-jangan karena semua sudah ditutup oleh sistem karena ini. Ya Mas Bid. bisa jadi, tapi bisa juga dia punya motif yang lainnya, betul. Karena itu memang ke depan tadi pembatasan mungkin perlu dilakukan untuk uang cash. Uang cash ya, transaksi uang cash itu harus dibatasi. Uang cash itu lama-lama dipasangi GPS aja Pak Wid. Tapi itu istri nggak suka. Lapor ke suami untuk beli sayur. Ternyata ke mall. Transaksinya loh, kok ini beli tas. Pak Wid, ini kalau saya investor, ini kan untuk meningkatkan investasi. Tapi PMA nih, asing nih. Sebenarnya manfaat langsung yang dirasakan oleh calon investor asing untuk menanamkan investasi Indonesia itu apa dari BO ini? Kita dengan BKPM kan sudah mirroring ya. Walaupun dia ya sebatas butuh keperluannya untuk NIB ya, nomor induk registrasi berusahanya, tapi dia terus membaca semua data-data yang kita punya gitu. Ya, dengan adanya seperti itu, maka investor akan tahu profil dari perusahaan itu gitu. Dan yakin kan gitu kalau ternyata BO-nya saya, oh ya Pak Widodo ini orang yang jujur, yang bisa dipercaya, partner saya, oke, kayak gitu. Tapi kalau ternyata ada orang X yang muncul nama saya doang sebagai pemegang saham, tapi ternyata yang BO-nya adalah orang lain, wah saya curiga nih. Jangan-jangan Pak Widodo cuma wayang doang ditaruh di situ. Ternyata faktornya nanti saya taruh. Karena sekarang pun sudah beberapa kasus gugatan antar pemegang saham. Antar pemegang saham. Pemegang saham. Dan itu dananya luar biasa, triliunan. Bilang, Pak Wid, kita ada perjanjian, kita ada ini. Tapi ternyata dana... Perjanjian di bawah tangan maksudnya? Perjanjian. Ada yang notaril, ada yang perjanjian bawah tangan. Untuk
investasi. Ya. Dan di salah satu perjanjian misalnya masalah persoalan pergantian direksi, komisaris dan manajemen dan lain sebagainya itu kita tiba-tiba diabaikan. Emang dananya masuk berapa bang? Sekian triliun. Hah? Berarti bukan dana Itu sedikit bukan dana, iya. bukan dana sedikit tuh udah bisa ngasih makan orang banyak untuk hidup berapa lama sih bilang itu. Jadi apa? Ini kita merasa ditipu segala macam. Kita baru tahu ternyata di balik ini ada orang yang begini. Nah, saya bilang, ya itu sebenarnya BO-nya saya bilang. Iya. Ada orang beri tiket buruk, akhirnya dia segera menarik dana, dapat uangnya diputer. Mas